Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara yang jitu melaporkan penipuan yang sudah dilakukan oleh Redford yang menggunakan juga Heart of Hope atau hati harapan. Kan sudah saya katakan dari 1 bulan lebih yang lalu, ya. Redford itu mendompleng, ya, Heart of Hope. Pada nggak percaya. Oke, sekarang sudah jatuh, pada nanya saya, oke Pak, tolong bagaimana cara melaporkan mereka gitu ya, supaya uang kami kembali. Oke, jangan di skip video saya ya, supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif dan Anda bisa terapkan ini juga untuk melaporkan investasi bodong lainnya. Bukan hanya Redford atau Heart of Hope saja, yang lainnya juga bisa Anda lakukan seperti ini. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini satu, ada di grup Sinyal Trading Redford Indonesia. Di sini ada seorang namanya apa itu ya? Vespa Gembel. Namanya aja gembel gitu. Terus Anda percaya sama orang yang namanya Vespa Gembel. Saya kasih tahu Anda ya. Kalau ada di sebuah grup, orang yang namanya tidak memperlihatkan nama aslinya, dia pakai seperti Vespa Gembel, ini orang tidak layak dipercaya. Orang pakai namanya saja belum tentu nama dia gitu ya. Apalagi ini terang-terangan dikasih nama Vespa Gembel. Kasihan itu motor Vespa. Oke, kita baca di sini. Intinya withdraw tanggal 17 nanti itu banyak yang faedahnya atau nilainya positif. Ini kan waktu itu dia janji-janji tanggal 17 yang lalu Redford boleh withdraw, bisa. Waktu itu kan ditunda gitu ya. Oke. Pertama, kita bisa ngajak anggota baru untuk gabung karena kita bisa modalin. Astaga. Masih aja ngajakin orang untuk join dan dimodalin. Kedua, menepis semua tuduhan miring soal Redford dan Heart of Hope yang dilontarkan oleh beberapa YouTuber termasuk si Chandra Teja ini gitu ya. Ketiga, Redford konsekuen sama perjanjian awal $10 dan 14 hari. Keempat, kita khususnya ini si Vespa Gembel ini bisa membuktikan. Nah, pegang nih kata-katanya nih. Dia bilang kan bisa membuktikan sama member bahwa ini baik-baik saja dan masih banyak poin lainnya yang positif. Adapun pencairannya mau 50%, mau 25% nggak jadi soal. Yang penting bisa withdraw dulu untuk menepis semua keraguan. Jadi ini dia memberikan motivasi, bukan motivasi ya, motivasi yang basi gitu ya. Biasalah kalau money game ponzi seperti ini motivasinya gitu ya. Nah ini dia memberikan motivasi kepada para pemain supaya jangan khawatir, kita baik-baik saja ya. Kalaupun withdraw cuma dikasih 50% atau 25% dulu bagus. Ternyata 1% pun tidak ada. Zong. Minta tunggu 180 hari. Rasain. Oke. Kemudian ini keluar pernyataan sikap dari Red of Hope Indonesia, tapi ini kecil, saya perbesar ya. Nah, jadi di sini Red of Hope Indonesia memberikan pernyataan sikap. Dia berikan kepada siapa? Manajemen Heart of Hope dan manajemen Redford. Kita baca di sini ya. Kami tim leader yang didukung oleh seluruh, jadi dia yang bikin surat ini tim leader ya, yang didukung oleh seluruh member yang ada di Indonesia, dengan ini menyatakan sikap tidak akan melakukan isi ulang dana. Iyalah, lagi di pending 180 hari, masa lu mau top up lagi? Bener-bener lu kalau top up lagi lu bebek dungu kuadrat ya. Dengan ini menyatakan sikap tidak akan melakukan isi ulang dana maupun mengajak anggota baru untuk bergabung. Dulu aja lu ajak anggota baru itu udah bego, blow on, dungu. Apalagi sekarang kalau lu ajak bebek dungu bergabung ya. Setelah mencermati perkembangan dan situasi psikologis semua member,
Dengan adanya langkah-langkah sepihak oleh Redford yang berubah-ubah dan tidak konsisten sebagaimana fakta berikut. Oke. 1. Pembelian koin REDT yang hampir melibatkan semua member disepakati dapat dijual dengan harga 10 USDT dan selama 14 hari, yaitu listing. Koin abal-abal, token abal-abal, lu percaya ya. Listing tanggal 3 Oktober 2022 dan dapat dijual pada 17 Oktober ya. Oke, tapi tidak berjalan atau terwujud sebagaimana yang dijanjikan. Oke. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2022 terjadi perubahan yang mengecewakan semua member. Dengan adanya koin REDT yang tidak bisa dijual dengan alasan Redford tidak setuju karena belum mencapai 50 USDT. Oke. Dan hal ini bisa dicairkan pada 180 hari kemudian. Dan secara sepihak semua member yang masih punya aset USDT dikonversi menjadi REDT. Diperkosa gitu USDT-nya ya. Dibelikan koin abal-abal REDT tanpa pemberitahuan dan diberi bonus lagi 25% yang juga ternyata dikunci. Bonus palsu gitu ya. Oke, rasain dah lo. Kemudian, apa ini? Dengan fakta-fakta ini, kami tim leader mendesak kepada alamat tersebut di atas. Apa alamat tersebut di atas? Itu kali tadi ya, manajemen Heart of Hope dan Redford ya. Sebagai berikut. 1. Heart of Hope sebagai mitra bisnis dengan Redford. Ya, mitra bisnis money game Ponzi. Ya, betul. Menjembatani kepentingan member yang ada di Indonesia untuk mendesak Redford. Lu tahu Redfordnya ada di mana? Untuk membuka sebagian aset member untuk dapat dicairkan sebesar 25% dari nilai REDT yang telah dibukukan. Tidak mungkin coy, duit lu sudah hilang. B. Bersama tim leader dari Indonesia mempertemukan atau memediasi untuk mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Enggak mungkin. Orangnya di mana? Lu tahu alamatnya? 2. Kepada Redford kami tim leader mengharapkan yaitu A. Dapat memperhatikan dan memenuhi segala tuntutan member yang ada di Indonesia. Enggak mungkin. B. Semua tindakan yang akan dilakukan dikomunikasikan kepada tim leader yang ditunjuk untuk mewakili member dan tidak dilakukan secara sepihak atas nama apapun. Memang lu diakui sebagai tim leader, ya lu dimanfaatin. Mana mungkin sih lu dikomunikasikan. Tim leader Indonesia akan memberi waktu 7 kali 24 jam untuk Redford memenuhi tuntutan member di Indonesia. Apabila tidak, secara tulis kami akan menempuh jalur hukum. Ya lu tempuh aja jalur hukum. Memang harus sih, tapi di mana alamatnya? Demikian pernyataan ini sebagai sikap kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tim leader atas nama seluruh anggota Heart of Hope Indonesia. Jadi Heart of Hope ini ketipu gitu ceritanya ya. Heart of Hope Indonesia. Tapi lucunya dia komplain ke Heart of Hope. Mana itu nggak ngerti internasional. Internasional di mana? Inilah yang membuat surat pernyataan sikap tadi, tanda tangannya. Anda lihat tuh semuanya tuh ya, leader-leadernya ya. Ada yang dari Jakarta lah, ada yang dari mana itu, Aceh lah, Sukabumi, Surabaya, mana lagi, banyak itu ya. Anda lihat aja sendiri. Oke? Nah, menarik kan? Oke, lanjut. Kemudian ada petisi online yang digagas oleh Muhammad Yunus. Ini Muhammad Yunus yang memulai petisi ini ya. Di sini judulnya demi normalnya Redford, tolong dibuka kunci aset 25% untuk dijual dan bisa di withdraw. Sudah ada 7.067 orang yang telah menandatangani ini. Maka dia bilang mari kita capai 7.500 ya. Supaya kalau ada 7.500 lebih mungkin direspon oleh pembuat keputusan. Siapa yang membuat keputusan Redford? Nggak bakal digubris petisi lo ya. Kini kita baca nih petisinya ya. Demi normalnya Redford dan kesejahteraan anggota. Astaga. REDT tolong dibuka kunci asetnya per hari ini tanggal 18 Oktober. Ya 2 hari lalu lah ya. Untuk bisa dijual 25% dari total aset dan bisa di withdraw untuk modal perdagangan harian. Masing mau dagang harian lagi. Dagang apa lu? Dagang koin abal-abal.
Dan untuk mendukung kenaikan harga REDT itu koin abal-abal agar perdagangan dan perekrutan member bisa berjalan normal kembali. Saya yang kasih kotak merah. Ini nggak ada malu-malunya si bebek culas. Udah tahu ditipu, dia minta petisi untuk dinormalkan supaya bisa rekrut bebek dungu baru. Ya, supaya perekrutan bebek dungu baru ini bisa berjalan normal. Ini benar-benar bebek culas dungu sok bikin petisi. Lanjut. Kemudian beredar notulen rapat para leader Heart of Hope seluruh Indonesia. Kecewa dia, dikecewakan oleh Redford. Wah, sudah saya bilang sok pasang taring gitu ya, bikin press conference. Oke lah, kita baca nih ya. 1, seakan-akan Heart of Hope ini ngancam nih ya, meminta kepada pihak Redford menepati janjinya untuk menjual REDT pada angka 10, maksudnya 10 USDT dan waktu 14 hari sejak tanggal 3 Oktober. Kan janjinya tanggal 3 Oktober launching, 17 bisa dijual. 2, dalam waktu 3 kali 24 jam terhitung sejak surat diterima agar pihak Redford membuka 10-25% aset anggota untuk bisa di WD. Jadi lu kasih deh 10% dah minimum atau sampai 25 untuk bisa dijual, oke? 3, meminta Redford agar tidak memindahkan secara sepihak aset USDT ke REDT. Jadi kan banyak member yang masih punya USDT ketika dia trading di Redford secara sepihak gitu. Anda tahulah kalau pemain Redford ya, dipindahkan ke koin abal-abal REDT seenaknya gitu ya. Sekarang minta untuk tidak pindahkan. Ya nggak didengar loh, orangnya sudah kabur. 4, meminta kepada Heart of Hope International. Memangnya lu Heart of Hope Indonesia sama Heart of Hope International hubungan lu apa? Ada hubungannya, bos lu. Kalau lu punya hubungan sama Heart of Hope International, ya tentu lu nggak akan bodoh kerjasama sama Redford. Heart of Hope International nggak kenal Redford. Masa sekarang minta Heart of Hope International mendesak Redford agar dalam waktu 3-24 jam sejak surat, bukan surta, diterima agar pihak Redford membuka 10-25% asetnya untuk bisa di withdraw. 5, agar program Redford dengan estimasi kenaikan harga REDT hingga 50 USDT maksudnya dalam waktu 180 hari baru akan dibuka kuncinya agar dirubah menjadi harga REDT 50 dalam waktu 30 hari dibuka kunciannya. Ini orang nggak ngerti koin, nggak ngerti kripto. Udahlah, males saya bacanya juga sebenarnya ya. Menggelikan, gatel hidung nih. 6, bahwa Redford tidak scam. Sudah scam. Bahwa Redford tidak scam. Lah, lu minta tolong sama ini masa masing menyatakan Redford tidak scam. Lu orang Redford bukan. Lu orang Heart of Hope Indonesia. Masa menyatakan Redford tidak scam? Ini yang bikin surat saya nggak ngerti siapa ini. Melainkan memerlukan waktu kenaikan harga 50 REDT dalam waktu 180 hari. Sehingga para leader sepakat untuk mengusulkan sebagaimana poin 2 dan 4. 7, peserta member yang mendaftarkan diri kepada Heart of Hope adalah atas keinginan dan kesadaran sendiri. Maka dia mohon nih ya, agar tidak menuntut pengurus Heart of Hope untuk mengembalikan dana yang sudah dideposit kepada pihak Redford. Padahal kan selama ini mereka sendiri yang suruh ini ikut Redford, ya kan? Sekarang bilang supaya tidak nuntut. Nah, asik. 8, mendesak para pengembang atau top leader upline masing-masing leader studio untuk bersama-sama memperjuangkan hak anggota. 9, apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka akan ditempuh melalui jalur hukum. Lah, tadi lu dibilang nomor 6 bahwa Redford tidak scam. Artinya lu ngebela Redford kok. Tapi sekarang masing bilang apabila tuntutan tidak dipenuhi akan ditempuh jalur hukum. Siapa yang lu mau tempuh jalur hukum? Redford. Lu sendiri bilang Redford tidak scam. Aduh, pimpinan rapat Pitra Jaya, notulis Arga Maulana. Keren kan? Keren. Oke. Jadi dengan perkembangan seperti ini, jadi bagaimana nih ada yang sudah korban Heart of Hope dan Redford ini melaporkan Redford dan Heart of Hope? Oke, pasti pertama, siapa yang ngajak Anda?
Kebanyakan bebek dungu main money game Ponzi, dia percaya sama ajakan orang yang ada di grup, baik itu grup WA maupun grup Telegram, tanpa tahu orang yang mengundang dia. Orang itu kasih ini kode undangan saya, pada umumnya ya. Wih, keuntungannya sehari bisa 3-10% misalnya. Orang yang ngajak aja dia nggak kenal, main dipakai kode referralnya, dia daftar. Nah, sekarang kalau sudah begini, cari orang yang ngundang ini di mana? Tahu nggak? Itulah kebodohan bebek-bebek dungu, para pemain money game Ponzi. Awalnya saja sudah dungu, yang ngajaknya dia nggak kenal, cuman kenalnya di grup Telegram, pakai nama juga samaran seperti Vespa Gembel tadi gitu ya. Dia ikut sebagai leadernya, diakui sebagai leadernya. Kemudian dia lagi merekrut orang-orang di bawahnya, ya, dan orang-orang di bawahnya juga ikut pakai kode referral dia tanpa kenal dia. Nah, inilah permainan money game Ponzi para bebek dungu. Makanya kalau Anda dengarkan video saya ngomong bebek dungu, saya bukannya kasar, saya ngomong realita. Aduh, jangan ngomong Pak Chandra ngomongnya kasar tuh pakai nama binatang. Lah, memang bebek dungu. Nah, kecuali Anda ikut Redford ini atau Heart of Hope ya, yang ujung-ujungnya Redford juga, diajak sama orang yang Anda kenal. Teman sekolah kah, tetangga Anda kah, saudara Anda kah, paman Anda kah, anak Anda atau orang tua Anda. Nah, itu lumayan dungunya. Kenapa? Ia masih dungu juga sih ya. Harusnya dia tahu bahwa nggak mungkin ada di dunia ini bisa trading apapun gitu ya, misalnya dengan keuntungan bombastis per hari. Ya ujung-ujungnya pasti tipu. Nah, pertanyaannya ujungnya lagi deh ya. Jadi bagaimana ini menuntut atau melaporkan? Gampang. Laporkan orang yang mengundang Anda. Anda nggak mungkin Uber Redford Indonesia, di mana kantornya, orangnya di mana. Ketika Anda datang ke kantor polisi pun, polisi nanya, Anda ikut Redford Indonesia, alamatnya di mana? Entah Pak, saya diajak sama si Vespa Gembel itu. Siapa Vespa Gembel? Entah Pak. Tinggalnya di mana? Entah Pak. Lah, disuruh pulang kamu sama polisi. Apa yang kamu mau laporkan? Kecuali Redford Indonesia kantornya di Sudirman, Anda pernah pergi di Sudirman, kantornya masih ada misalnya, bisa gampang. Direktur utamanya si Siregar Anu misalnya gitu ya, bisa. Tapi ya kantornya di mana Anda nggak tahu, big bossnya atau pemiliknya siapa nggak tahu, bagaimana Anda mau melaporkan ke polisi? Ya. Jadi ya bagaimana Pak melaporkan? Tadi Bapak kan judul videonya cara jitu. Iya, laporkan orang yang ngajak Anda. Kecuali yang ngajak Anda itu anak Anda sendiri, orang tua Anda sendiri, pacar Anda sendiri, atau teman baik Anda sendiri yang Anda tidak tega. Tapi kalau orangnya nyebelin gitu ya, cuman kenal begitu saja, ya laporin aja. Teman Anda juga kalaupun dia teman baik, kalau dari awal tuh janji-janji Anda, ini pasti hebat ini, pasti membayar, pasti gini-gini. Udah, laporkan saja dia. Kan Anda tahu dia siapa, teman Anda, alamatnya di mana, ya. Daripada Anda cari yang namanya tadi, Vespa Gembel, siapa. Redford Indonesia, kantornya di mana Anda nggak tahu, pemiliknya siapa Anda nggak tahu. Ya udah, jadi cara jitu adalah laporkan yang ngundang Anda. Laporkan yang ngundang Anda. Dan tadi juga yang membuat surat pernyataan sikap, karena dia juga sebagai leader kan. Udah laporkan, ya. Kenapa pusing? Ya, udah caranya satu-satunya itu. Anda nggak tahu Redford Indonesia itu di mana kantornya. Itulah yang namanya bebek dungu. Kantornya di mana nggak tahu, yang punya siapa nggak tahu. Anda masih mau ikut? Atau memang Anda memang petualang Ponzi sehingga sudah terbiasa ditipu dan menipu? Oke, jadi saran saya, cara jitunya adalah laporkan siapa yang ngajak Anda. Kedua, laporkan rekening di mana Anda mengirimkan uang itu. Kan biasanya dia pakai nama orang kan, si Badu, si Tuti, atau siapapun lah ya misalnya. Anda laporkan, ini si Badu pakai nomor BCA sekian, nomor rekeningnya saya transfer sekian. Itu dilaporkan. Itu bisa membantu, karena nanti polisi akan melacak siapa nih si Badu sebenarnya. Dia hubungin BCA. Gak sudah, yang terima uang itu diproses. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai bagaimana cara jitu melaporkan Redford atau Heart of Hope
supaya Anda dapat perhatian dan semoga terselesaikan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat. Semoga Anda makin cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.